Saya terus terang nggak bisa berdamai. Bisa damai satu-satunya cara karena calonnya yang saya anggap cacat bawaan, maka harus mundur. PMH, perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh waktu itu calon wakil presiden sehingga menjadi wakil presiden, itu terpenuhi unsurnya perbuatan melawan hukumnya, dan sejumlah 125 triliun itu saya minta dibayarkan kepada kas negara. Gibran waktu itu mendaftarkan sebagai calon wakil presiden, lalu diterima oleh KPU. Apakah perbuatan itu melawan hukum? Ya, menurut saya. Kenapa? Melanggar undang-undang pemilu. Ada pertemuan subjek hukum yang mengakibatkan adanya perbuatan melawan hukum. Satu-satunya dalam damai, legowo untuk mundur gitu loh. Saya banyak setuju ya dari. Oh, harus setuju karena nggak ada yang bisa dibantah. Ini menarik soalnya. Jadi Pak Subhan ini tokoh ya. Jadi ini akan jadi rame ini. Kalau nggak cepat-cepat dituntasin, rame. Iya. Kenapa? Karena nanti ditunggangin. Sebentar lagi Pak Subhan akan ditunggangin. Nah, narasi-narasi seperti ini yang menambah keruh suasana. Harusnya sampaikan saja pandangan. Tidak pernah saya menuduh ada yang menunggangi, tetapi konstruksi hukumnya seperti apa, normanya seperti apa, kemudian simpulan terhadap fakta, apakah memenuhi unsur dalam norma sehingga pendapat itu sesuai dengan norma yang dilanggar. Begitu cara berpikir. Jangan kemudian mengalihkan ada ditunggangi, ada orang besar. Saudara ini sudah mirip-mirip Jokowi ya, suka menuduh. Lama-lama saudara juga saya saya somasi begitu. Pagi, penggugat ijazah SMA Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Subhan Palal mengatakan dirinya menolak damai atas gugatannya 125 triliun rupiah kepada ex-wali kota Solo itu. Ia mengatakan berpeluang damai jika Wapres Gibran mundur. Saya berkali-kali menyatakan, karena ini adalah cacat bawaan, bagaimana saya bisa damai, bukan saya yang damai. Maka dia Gibran yang harus berdamai, satu-satunya cara mundur, kata Subhan kepada awak media setelah mediasi pertama atas ijazah sekolah SMA Gibran di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin 29 September 2025. Kemudian diungkapkannya Wapres Gibran bisa sekolah lagi, tetapi tidak ada aturan yang mengakomodir hal itu. Sidang dilanjutkan Senin pekan depan dengan agenda masih sama mediasi. Pihak penggugat diminta membawa proposal perdamaian, sekaligus menantikan kehadiran tergugat Wapres Gibran. Jubir PN Jakpus Sunoto mengungkapkan dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim menyatakan Gibran dan KPU melawan hukum. Subhan menuntut Gibran dan KPU secara tanggung renteng membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125,01 triliun rupiah kepada penggugat dan seluruh warga negara Indonesia. Uang tersebut nantinya disetorkan ke kas negara. Penggugat juga meminta pengadilan menghukum para tergugat membayar uang paksa sebesar 100 juta rupiah per hari apabila lalai melaksanakan putusan. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, tandasnya. Baik Ferdi dan juga pemirsa, betul sekali bahwasanya Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ini digugat secara perdata oleh seorang advokat Subhan Palal di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana pada hari ini masih berlangsung proses mediasi, di mana minggu lalu juga dilakukan proses mediasi, di mana dengan pokok pembahasan yakni dari proposal perdamaian, di mana tadi dimulai sekitar pukul 10 dan pihak penggugat yakni Subhan Palal datang hadir ditemani dengan tim kuasa hukumnya, sedangkan untuk pihak tergugat 1 Gibran Rakabuming Raka dan juga tergugat 2 yakni para komisioner dari komisaris dari KPU ini hadir diwakilkan oleh tim kuasa hukumnya. Adapun juga untuk sidang maksud kami proses mediasi hari ini berlangsung singkat sekali, dan untuk pokok pembahasannya pun juga masih sama. Dari penggugat Subhan Palal ini membeberkan begitu tadi ada sejumlah poin utama yang menjadi pokok
pembahasan dalam proposal perdamaian. Yang pertama adalah permohonan maaf dari para tergugat kepada warga negara Indonesia. Yang kedua ini adalah pengunduran diri dari jabatannya masing-masing oleh para tergugat. Adapun juga memang terdapat satu poin utama dalam kasus ini, yakni yang nampaknya hilang begitu dalam proposal perdamaian, yakni tuntutan uang senilai 125 triliun rupiah yang ini sudah dihapuskan begitu. Dan ini seharusnya memang persidangan ini berlangsung sejak pekan lalu, namun harus ditunda sampai dengan pekan ini, pasalnya tidak adanya kehadiran dari tergugat 1 maupun tergugat 2. Dan meskipun berlangsung singkat, Ferdi dan juga pemirsa, nantinya ini proses mediasi akan dilangsungkan lagi pada pekan depan. Guys, ada berita terbaru guys malam ini guys. Tadi tanggal 6 Oktober 2025, pihak penggugat ijazah Gibran Rakabuming Raka telah mau berdamai dengan Gibran Rakabuming Raka. Pihak Muhammad Subhan ini mau mencabut tuntutan sebesar 125 triliun itu. Tapi dengan syarat 2 poin. Yang pertama, Gibran mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden. Yang kedua, saling memaafkan di antara kedua belah pihak. Apabila pada sidang yang keempat, nanti kalau misalnya Gibran tidak mau menerima apa yang diajukan oleh Muhammad Subhan ini, maka kemungkinan besar Muhammad Subhan tidak mau berdamai lagi, ya. Otomatis mereka harus membayar kerugian sebesar 125 triliun ini, ya. Dan kemungkinan besar sidang ini akan dilanjutkan terus sebelum selesai, ya. Nanti kita tunggu aja informasinya pada sidang yang keempat, ya. Nanti saya infokan lagi kalau sudah ada informasinya. Terima kasih guys. Penggugat Gibran tak jadi minta ganti rugi 125 triliun untuk damai. Saya nggak butuh duit. Gugatan 125 triliun rupiah terhadap Wapres Gibran Rakabuming Raka bikin heboh. Subhan, sang penggugat, kini menegaskan ia tak lagi menuntut uang ganti rugi fantastis itu. Katanya, rakyat butuh kesejahteraan, bukan duit triliunan. Sebagai syarat damai, ia hanya minta 2 hal. Gibran dan KPU minta maaf ke bangsa Indonesia, lalu mundur dari jabatannya. Mediasi akan berlanjut pekan depan. Menurut kamu, apakah syarat ini realistis atau justru makin memanaskan situasi? Damai dan tidaknya itu di situ nanti. Jadi Bapak ada rencana untuk damai nggak sih Pak sebenarnya Pak? Itu tadi damai bersyarat. Syaratnya? Itu dan minta maaf. Atau yang enak dibaca supaya warga negara tahu ya. Soalnya apa itu tertutup tadi. Ya, takut saya ini kong bagi kong ya. Nah ini siapa yang mau baca? Dikasih lihat aja boleh nih nanti kita gitu. Iya Pak. Tunjukin aja Pak. Sambil dibaca. Mediasinya tertutup, tapi proposal saya supaya warga negara tahu saya tidak kong bagi kong di forum mediasi ini yang saya minta. Jadi minta maaf dan minta mundur. Itu gugatan saya cabut. Tapi kalau nggak mundur, saya berupaya melalui upaya hukum ultimatum remedium. Ya, saya berlanjut. Oke. Memasuki pekan ketiga dari proses mediasi, advokat sekaligus penggugat ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Subhan Palal, mencabut tuntutan 125 triliun rupiah dalam proposal perdamaian. Difasilitasi oleh Hakim Mediator Sunoto, mediasi hari ini berlangsung singkat dan tertutup dengan konklusi yang sama seperti mediasi pada minggu sebelumnya, yakni proposal perdamaian oleh penggugat.
Dalam proposalnya, Subhan Palal mencantumkan 2 poin utama, yakni permohonan maaf dari kedua pihak tergugat dan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Upaya damai ini ditunda kembali hingga pekan depan dengan agenda kesepakatan final kedua belah pihak atas proses mediasi bersyarat ini.